Golongan darah di Jepang merupakan pemikiran mitologi modern yang berkembang cepat dan dimaknai sebagai perlambang suatu sifat seseorang. Perkembangan yang sangat cepat merambat ke berbagai sistem sosial hingga memasuki hal yang bersifat rasional. Hal tersebut misalkan terjadi pada penentuan karyawan, pejabat, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Dengan hal ini, kemudian menjadi isu internasional yang disebut sebagai isu rasis Jepang. Teori ini awalnya diperkenalkan oleh Takeji Furukawa pada tahun 1927 yang sebelumnya sempat diteliti di Jerman pada tahun 1920-an. Kemudian di Jepang hal ini dikuatkan kembali dengan 65 buku dari jurnalis terkenal Masahiko Nomi pada tahun 1971 dan diteruskan oleh anaknya Toshitaka Nomi hingga tahun 2006. Dengan penentu sifat dan karakteristik seseorang berdasarkan golongan darah ini, membuat penduduk di Jepang membuat perubahan yang sangat signifikan dalam statistik golongan darah, di mana golongan darah A yang biasanya memiliki persentase rata di bawah golongan darah O dan B di Jepang memiliki persentase yang lebih tinggi, yaitu sekitar 40%. Hal ini disebabkan karena keunggulan yang dipercaya dimiliki oleh golongan darah A. Di Indonesia sendiri, golongan darah A termasuk golongan darah paling sedikit setelah golongan darah AB. Lantas apa saja sifat yang melekat pada golongan darah A? Kenapa menjadi golongan darah yang begitu diidamkan di Jepang? Mari kita simak selengkapnya. Kepemimpinan berdasarkan golongan darah A. Perencanaan. Golongan darah A dikenal memiliki sifat yang terstruktur dan sangat perfeksionis. Dia mampu memetakan apapun pekerjaan, baik situasi, kondisi, personalitas, dan lain sebagainya. Dengan demikian, membuat golongan darah A mahir dalam bidang perencanaan. Namun dalam perencanaan ini pula, golongan darah A dikenal sangat klasik dan mungkin sedikit kolot, di mana sangat susah untuk menangkap gagasan atau ide baru yang di luar dengan kebiasaan. Suatu ide yang baru harus dianalisa sedemikian rupa hingga sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Bahkan itu juga belum tentu membuatnya mengambil keputusan. Karena sebelum dirinya memutuskan untuk memulai, dirinya harus memastikan dahulu berkaitan dengan banyak hal, terutama apakah tim telah siap untuk melakukan perubahan, sehingga konsistensi dapat terbentuk saat mulai dilaksanakan. Hal inilah yang membuat golongan darah A menjadi sangat lamban dalam mengambil keputusan. Namun begitu telah diambil, maka konsistensilah yang akan membuat golongan darah A mengalahkan pesaingnya hingga mampu menuju pada puncak pencapaian. Kemampuan analisa. Golongan darah A tidak mempunyai ingatan sekuat golongan darah O. Hal ini menyebabkan tiap peristiwa ataupun tiap permasalahan akan dirunut dari awal hingga menemukan berbagai logika kemungkinan yang terjadi. Pada tahap ini, terkadang golongan darah A berperilaku mirip dengan golongan darah AB, yaitu membutuhkan kesendirian di mana dirinya bertemu dan bercakap dengan dirinya sendiri dalam ketenangan. Hal ini pula yang menyebabkan ketajaman dari analisa yang dilakukan oleh golongan darah A. Meskipun terkadang perasaan dari golongan darah A ikut menenggelamkannya pada kesedihan ataupun kegembiraan yang meluap alias baper. Tahap ini akan dilewati dalam tiap analisa akan berbagai hal hingga menjadi lebih jelas dan dapat mengambil keputusan dengan lebih bijak. Dalam kerumitan berpikir ini, golongan darah A menjadi mempunyai banyak argumen dalam berbagai hal yang dia putuskan untuk mengambil jalan yang terbaik. Mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan, golongan darah A menjadi seperti golongan darah AB, di mana dirinya terlalu banyak berpikir dan tenggelam dalam konflik perasaan yang sangat tinggi, yang menyebabkan dirinya sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Bahkan bisa membatalkan keputusan karena terlibat dalam sebuah dinamika perasaan. Golongan darah A juga akan mengambil berbagai alternatif terbaik untuk memutuskan sesuatu, berkaitan mana yang harus dikorbankan dan yang paling sedikit efeknya. Hal ini juga dapat membuat sebuah keputusan menjadi sangat lambat.
Namun dirinya akan menguatkan dirinya sendiri jika berhadapan dengan deadline, sekalipun dirinya harus mengalahkan keinginannya. Dengan hal ini terlihat dengan jelas bahwa golongan darah A tidak terikat oleh pandangan umum dan orang di sekitarnya. Golongan darah A secara independen memutuskan segala sesuatu berdasarkan analisa kemungkinan yang dipikirkannya. Hal terburuk dari keputusan pribadi yang cukup berdampak buruk bagi lawan dan temannya adalah sikap apatis, yang bisa saja muncul dengan segera jika dia menemukan ketidakberesan yang tidak dapat ditolerir. Sikap apatis dari golongan darah A sendiri tidak akan mampu dilepaskan dengan permintaan maaf, namun dengan perubahan sikap. Dengan hal ini, membuat golongan darah A banyak memutuskan untuk menyendiri dan melepaskan berbagai ikatan dalam dirinya. Perhatian. Dalam perhatian, golongan darah A mirip dengan golongan darah AB, di mana dirinya mampu memperhatikan tiap orang dengan melihat dari berbagai sudut pandang, baik gestur, mimik, maupun cara berbicara. Karena golongan darah A dan AB sangat senang melakukan kontemplasi pada saat menyendiri, sehingga dirinya akan mudah membaca situasi yang terjadi dengan sangat cepat. Berbeda dengan golongan darah AB yang memilih untuk diam dan tidak memihak hingga berdiri pada dunianya sendiri, golongan darah A akan memihak mana yang dirasa benar menurut sudut pandangnya tanpa mempedulikan suatu ikatan, atau bisa saja memilih untuk menuju pada tujuan dan terus berdiri pada sisi apatisnya. Tanggung jawab. Sifat terstruktur dan kontemplatif membuat golongan darah A mampu memutuskan segala sesuatu dengan kesadaran. Hal ini membuat golongan darah A melakukan tanggung jawabnya hingga mampu memposisikan dengan tepat sebuah tekanan. Inilah yang membuat golongan darah A mempunyai karakter yang lebih unggul dibandingkan dengan golongan darah yang lain. Namun jika dirinya telah mencapai titik apatis, maka dirinya akan berusaha melepaskan segala ikatan dengan berbagai cara, dengan memenuhi tanggung jawab yang dapat dia lakukan sebagai konsekuensi lepasnya sebuah ikatan. Integritas. Dalam kebersamaan, golongan darah A mirip dengan golongan darah O, di mana keduanya mampu terlibat dalam sebuah ikatan hingga pada tahap eksklusivitas, di mana dengan sikap kontemplasi yang membuat dirinya mampu membaca karakter, sifat, dan kepribadian seseorang dengan cepat, membuat golongan darah A mampu mengembangkan jaringan rekan dan membangun keseimbangan dalam tim. Sayangnya, jika dia bertemu dengan klien yang terbaca buruk berdasarkan analisa kepribadian, maka pandangan orang lain tidak akan mampu membuat golongan darah A merubah penilaian. Bahkan ketika golongan darah A telah apatis, maka tidak ada yang mampu memperbaiki hubungan tersebut. Dengan demikian, sikap eksklusivitas dan sedikit kolot mendominasi hubungan dari golongan darah A. Namun, hal ini ditutupi dengan kemampuan yang cepat membaca situasi dan kepribadian seseorang, hingga dirinya mampu menciptakan alur percakapan supaya terlepas dan bisa merasa nyaman pada suatu kelompok. Bekerja dalam tim. Golongan darah A dikenal loyal dalam pekerjaan, bahkan dikenal sebagai pribadi yang gila kerja. Hal ini disebabkan karena sifat dari perfeksionis yang didukung dengan pemikiran terstruktur serta kontemplatif dari dirinya. Bahkan golongan darah A mampu bekerja dengan baik di bawah tekanan dalam kurun waktu yang jauh lebih panjang dibanding dengan golongan darah lainnya. Dirinya juga mampu meraih target pencapaian dengan sifat konsistensinya. Hiburan dari golongan darah A adalah berusaha meraih ketenangan batin, atau dalam kata lain, golongan darah A akan memulihkan perasaan pada saat dirinya melakukan kontemplasi, bahkan berlibur dan berjalan-jalan, terkadang merupakan tekanan yang lebih besar dibandingkan mengerjakan sesuatu yang mempunyai target waktu, di mana golongan darah lain akan memikirkan keindahan saat berada pada posisi liburan. Namun,
golongan darah A akan memikirkan bagaimana stresnya di dalam perjalanan, kemacetan di dalamnya, dan kelelahan dalam perjalanan yang membuat dirinya tidak dapat menikmati situasi liburan tersebut sejak pemikiran liburan itu dicetuskan. Konsistensi. Pemikiran yang terstruktur membuat golongan darah A telah memikirkan tiap ucapan yang diucapkannya berkaitan dengan konsekuensi logis yang akan dilalui saat dirinya memutuskan suatu hal. Hal inilah yang membuat dirinya akan bersikap konsisten dalam melakukan apa yang telah dia putuskan. Hal terburuk adalah terkadang golongan darah A tidak dapat menghentikan kekonsistensiannya meskipun hal tersebut telah membuat dirinya rugi, karena pemikirannya lebih berpihak pada tujuan ketimbang apa yang sedang terjadi. Hal ini yang juga terkadang membuat golongan darah A menjadi mudah untuk dimanfaatkan. Namun pemanfaatan ini akan terhenti apabila terjadi sesuatu yang tidak dapat ditolerir atau sesuatu yang menjauhi dari kesepakatan. Hal ini akan memancing pada situasi apatis dari golongan darah A. Dan apabila label dari golongan darah A telah ditempelkan pada seseorang, maka label itu sangat kuat hingga membuat penilaiannya tidak dapat berubah. Sampai pada titik ini, golongan darah A akan memutuskan segala ikatan dan menyiapkan serangkaian peristiwa untuk melepaskan ikatan tersebut. Fokus tujuan. Sikap yang sangat terstruktur sebagai simbol dari golongan darah A ini sangatlah lekat pada golongan darah A, hingga membuat dirinya akan mengambil keputusan beserta konsekuensi logis. Hal inilah yang membuat dirinya mampu memproyeksikan segala tujuan dengan jelas dan lugas, hingga hal-hal teknis akan sesuai dengan prediksi yang telah dilakukannya sebelumnya. Hal ini membuat golongan darah A mampu meraih fokus yang jelas pada tujuan. Mengidentifikasi konteks dan perubahan. Meskipun golongan darah A mampu mengidentifikasi sesuatu dengan cepat dan akurat, namun terkadang dirinya terhimpit pada eksklusivitas pergaulan. Hal inilah yang membuat dirinya enggan melihat perubahan besar dalam lingkungan yang telah terjadi di luar lingkaran kepeduliannya. Meskipun dirinya menyadari akan adanya perubahan tersebut, golongan darah A lebih bersikap apatis terhadap sesuatu di luar lingkaran kepeduliannya. Bahkan golongan darah A tidak mempedulikan bagaimana pandangan orang lain terhadap dirinya. Golongan darah A lebih memfokuskan pada apa yang sedang dia lakukan dan mengapa dia melakukan hal tersebut. Meskipun memiliki kecerdasan dalam melakukan analisa dan lebih mendalam dibanding dengan golongan darah lainnya, golongan darah A dapat saja terjerat pada sebuah kebenaran yang dia yakini dan mampu mempertahankannya. Karena golongan darah A bukanlah tipe populis, sehingga jika alasan bukanlah hal yang mendasar, tidak akan ada yang mampu menggoyahkan pandangannya. Perdebatan. Dalam hal perdebatan, golongan darah A tidak mempunyai penghafalan sebaik golongan darah O. Namun, golongan darah A memiliki kerangka berpikir yang sangat terstruktur dengan berbagai kemungkinan yang akan dipaparkan dengan berbagai analisa yang bisa dikemukakan, sehingga golongan darah A akan menyerang struktur kerangka berpikir dari lawan hingga menyebabkan kerusakan yang parah dari argumen lawan. Hal ini membuat seluruh argumen yang dikemukakan oleh lawan menjadi runtuh. Bahkan jika melihat saat golongan darah A berdebat melawan golongan darah A, orang yang mendengarkan akan merasa tidak nyaman karena mereka akan saling memukul pada kelemahan fatal argumen lawan. Berbicaranya akan membuat terdengar seakan menjadi sebuah perdebatan yang sangat besar. Namun sebenarnya, golongan darah A sedang saling mengurai cara berpikir dan akan menyadari kebenarannya pada saat mereka saling jujur mengakui apa penyebabnya membela suatu argumen tertentu. Dengan hal ini, membuat golongan darah A dapat membuat golongan darah O berputar-putar dalam argumen dan melakukan escape dengan bermain istilah. Hal ini juga akan mendiamkan golongan darah AB yang berusaha untuk memutar lawan dengan pertanyaan pancingan, baik secara logika maupun makna. Namun akan terdiam oleh golongan darah B
karena sikapnya yang telah menjadi apatis. Kinerja dari kerangka berpikir dan kontemplasi yang sangat kuat, serta mampu bekerja di bawah tekanan yang besar, membuat golongan darah A cukup stabil dan lebih handal dalam kinerja. Dirinya mampu menyembunyikan perasaan hingga tidak mampu diketahui oleh orang lain, hingga seluruh pekerjaannya terselesaikan. Golongan darah A juga mampu melepaskan segala tegangan dalam pemikiran melalui kontemplasi yang kuat hingga menyeimbangkan mood-nya. Hanya saja, golongan darah A tidak dapat melakukan multitasking dengan baik dalam satu waktu, kecuali semua telah terjadwalkan. Dan apabila perubahan jadwal tanpa sebuah kepastian atau terjadi begitu saja, hal ini akan membuat golongan darah A bersikap minor dan memancing sikap apatis yang bisa saja keluar begitu saja karena ketidakkonsistenan akan suatu hal. Tekanan. Golongan darah A lebih suka memandang pada tujuan atau goal yang akan dituju karena sifatnya yang sangat terstruktur, sehingga tekanan adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan. Dengan hal ini, golongan darah A dapat mengatasi sebuah tekanan dengan sangat bijak, asalkan segala sesuatu telah terencana. Maka dirinya akan mencoba untuk mencapai target sebagai konsekuensi logisnya. Dengan hal ini, golongan darah A sering mendapat kepercayaan yang baik, di mana sesuatu yang dikerjakan akan melebihi target yang diberikan. Namun jika ada ketidakkonsistenan dan menjauhi dari konsekuensi logis, maka akan mendorong pada kinerja yang buruk dari golongan darah A. Meskipun target yang diberikan tetap akan terpenuhi, namun jika situasi semakin memburuk, terutama terjadi ketidakkonsistenan secara sengaja dan terjadi berulang kali, hingga menumbuhkan sikap apatis dari golongan darah A yang semakin kuat, maka golongan darah A akan melakukan berbagai cara untuk melepaskan ikatan tersebut. Marketing. Golongan darah A dikenali dengan logika analisa yang sangat kuat dalam menyampaikan suatu argumen. Hal ini membuat golongan darah A mudah menyampaikan produk yang dia punyai. Namun, sikap tertutup membuat dirinya kesulitan mencari klien, ditambah sifatnya yang suka memilih orang serta mudah mendefinisikan pemikiran orang yang diajak berbicara, membuat golongan darah A kerepotan dalam menjalin partner baru. Jadi, meskipun dengan bahasa yang sangat baik, golongan darah A sangat kurang dalam menjalin hubungan dengan klien yang baru. Kepatuhan. Dalam hal kepatuhan, golongan darah A sangat seimbang dengan golongan darah AB. Dirinya mampu menaati segala protokol aturan dengan cukup baik dan mampu bersahabat dengan tekanan sebagai tujuan dari pencapaian, sehingga golongan darah A dinilai sebagai pekerja yang tergolong patuh sekalipun banyak aturan yang kurang disepakati. Asalkan segala sesuatu menjadi konsisten dan tepat pada waktunya, golongan darah A akan dapat diandalkan dalam menjaga pola kepatuhan. Refreshing. Refreshing dari golongan darah A mirip dengan golongan darah AB, yaitu ada kalanya membutuhkan waktu untuk kesendirian. Karena golongan darah A adalah golongan darah yang sangat kontemplatif, sehingga dibutuhkan kesendirian untuk mengurai berbagai hal yang dia lakukan. Dari sinilah golongan darah A dapat menstrukturkan segala sesuatu dengan lebih jelas dan lugas, sekalipun dari sini juga mampu menaikkan sikap apatis akan suatu hal. Namun dari sini juga golongan darah A mampu memproyeksikan tujuan dengan jelas mengenai segala sesuatu yang terbaik yang perlu dia lakukan. Nah, itu adalah sikap dari golongan darah A menurut Jepang. Ini hanya sebatas referensi saja. Kita dapat melatih segala sesuatu untuk menjadi pribadi yang lebih unggul. Dengan hal ini, semoga kita dapat saling memahami satu dengan yang lainnya. Salam kenal.